maka puasa keduanya batal. Si lelaki batal karena dia inzal, si perempuan batal walaupun yang masuk tidak seluruh hasyafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. وفرج على المسلمين يا قوي يا متين وفي شر الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة نعينا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فالفاتحة خصوصا إلى حضرات نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومشايخنا في معهد الإسلامي المقري والمعهد الإسلامي مقبول العلوم بتا والمعهد الإسلامي الفلاح والصوب بدري والمعهد الإسلامي النقاية بلو والجامعة الإسلامية الحكومية سنن كalijaga Yogyakarta wa ayya makanin kanu masyarikil ardil arabiyah lahya minhumul amwat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullahu ta'ala wa a'ta 'alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafa'atihi wa anwari ulumihi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Kasyifatus Saja dari halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lam, kemudian oni kapasira sambian annal waqi'ah da sampun pasira orang sa'awat in alat panika menabi ongke alaihi atas karawati al mar'atu pasira orang bini walam yahsul banta hasil minhu dari ka'rwa wate harkatun ponapa kuli walam yunzil banta keluar mani pasrawati lam yuftir maka tak betal pasrawati. Amma idza anzalah anapun inalaikana ejakulasi keluar mani pasrawati fa innahu maka sampun pasrawati yaksudu panika rosak saumuhu ponapa puasa nawati kal inzali hale akati keluar mani bil mubasyarati sebab persentuhan kulit fima bagian dunal farji sebeni farji. Ini ada kasus, ini mohon maaf bagi para jomblo karena mungkin ini agak sensitif bagi Anda. Jadi mungkin bisa diabaikan hal-hal yang membuat Anda sensitif. Begini, ada kasus. Ini dari yang saya pahami dari ibarah yang pendek itu tadi. Saya kemudian mencoba menelusuri dari berbagai ibarah lain. Jadi kasusnya begini. Ada seorang wanita yang menggagahi dalam tanda kutip lelaki tanpa ada ikhtiar dari si lelaki dan ada tanpa gerakan dari si lelaki, dan si lelaki tidak mampu menolak. Bisa jadi karena si lelaki sedang tidur, atau si lelaki diikat atau dibius dan sebagainya. Nah si perempuan ini menaiki lelaki ini, kemudian memasukkan zakarnya kepada farji si wanita. Jadi si lelaki sama sekali tidak ada inisiatif. Dia tidak berinisiatif, tidak bergerak, tidak mampu menolak. Ini tidak mampu menolak, adamil fi'li. Kalau di istilah di kitab lain itu adamil fi'li. Kalau di Kasyifah ini adamil harkah. Jadi si lelaki sama sekali tidak berdaya. Kemudian si perempuan ini masukkan zakarnya, zakar lelaki itu kepada farjinya, maka
puasa si lelaki ini tidak batal kecuali dia inzal. Kalau tidak inzal, dia tidak batal. Pokoknya dia sama sekali tidak mampu menolak dan tidak ada inisiatif dari dia. Dia tidak memberikan gerakan apa-apa. Misalnya dia diikat, dalam kitab lain dijelaskan itu diikat sudah, dia tahu, diikat kedua tangannya dan sebagainya. Itu kasusnya begitu. Jadi syaratnya cuma satu, puasa si lelaki ini tidak batal kalau dia tidak inzal. Lalu selanjutnya wayabtulu ban batal bihi kalaban ka'rawatu. Nah, kata-kata wayabtulu dan seterusnya ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi kata-kata wayabtulu bihi dan seterusnya ini jumlah istinafiyah. Dia bicara baru. Jadi Syekh Nawawi bicara baru secara umum terkait wati. Tidak ada kaitan dengan kasus sebelumnya. Atau bisa jadi kata wayabtulu bihi shaumu kullin ini ada kaitannya dengan kasus sebelumnya, di mana seorang wanita dalam tanda kutip memperkosa seorang pria. Jadi bagaimana ini? Kalau dia jumlah istinafiyah begini, wayabtulu ban batal bihi kalaban ka'rwa wa shaumu kullin, puasa masing-masing minal fa'ili dari pelaku wal maf'uli ban se'lakonin bihi pada kalaban al. Wa illam yahsul sanajan tak hasil dukhulun wana pamasok li jami'il hasyafati ikadi sederajana hasyafah liannahu kana saungkuna konapa maf'ul bi liannahu kana saungkun maf'ul bi yasduku panika leres alaihi atas maf'ul bi wusulu ainin kona pada pan barang ila jaufihi bagian dalam maf'ul bih. Itu sampai di situ. Ini kalau jumlah istinafiyah, ini penjelasan umum. Terjadilah jima dan laki dan perempuan itu menyebabkan puasa keduanya batal. Puasa keduanya batal. Sudah selesai di situ. Baik pelaku si wati atau mautu'ah. Nah, ini kalau lafaz ini dikaitkan dengan sebelumnya, dikaitkan dengan kasus tadi itu, dan si lelaki inzal, maka puasa keduanya batal. Si lelaki batal karena dia inzal, si perempuan batal walaupun yang masuk tidak seluruh hasyafah, hanya sebagian hasyafah saja, itu sudah batal puasanya si perempuan. Karena batal bukan dari segi watinya, tapi dari segi kemasukan sesuatu ke bagian dalam tubuhnya. Tuh. Kalau jima secara umum dan yang masuk hanya sekedar sebagian hasyafah, itu tidak membatalkan puasa bagi si lelaki. Kalau yang masuk hanya sebagian hasyafah, itu si lelaki puasanya tidak batal, si perempuan tetap batal. Gitu loh. Karena si lelaki tidak bisa disebut melakukan jima kalau hanya ba'dul hasyafah yang masuk. Seperti itu. Jadi ini memang kasifah ini, beberapa bagian dari kasifah memang perlu penelaahan lebih jauh. Karena kadang dalam perspektif kebodohan saya, ini kadang-kadang memang di dalam kasifah ini kalimat-kalimatnya itu kadang melompat-lompat dalam perspektif kebodohan saya tentunya. Itu ala kulli hal kita semua mengakui kealiman dan kewaraan serta kewalian Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten. Jadi oleh karenanya untuk memahami beberapa baris kalimat dalam kasifatu saja ini, kita juga perlu mutalaah, mencari muqabalah dari kitab-kitab yang lain. Wala kafarat tada unapa kafarat panika wajib ala rajuli atas orang laki li adamil fi'li karena tak ada kelakuan. Bal alal mar'ati tapi alal mar'ati atas sebini faqat halai meloloh. Ini juga iskal. Jadi di sini seolah-olah kasus yang tadi lagi, kembali ke yang tadi lagi, yang inalat itu tadi. Jadi kasus yang perempuan memperkosa lelaki itu tadi, di sini tidak disebutkan si lelaki tidak dapat tidak menanggung kewajiban kafarat, betul.
Tidak meninggal secara kafarat. Artinya walau batal sekalipun, batalnya karena inzal, bukan karena jima. Jadi tidak ada kafarat. Nah, yang jadi iskal adalah bal alal mar'ati faqat. Jadi apakah bal alal, jadi seolah-olah si wanita yang punya kewajiban kafarat. Padahal batalnya puasa si wanita, baik dalam konteks kasus seperti yang tadi atau dalam jima secara umum, itu batalnya si wanita bukan karena jima, tapi karena kemasukan sesuatu ke dalam bagian tubuhnya. Jadi ini menimbulkan iskal lagi. Jadi mungkin atau bisa jadi ada sebagian teman yang memaknai ini wala kafarat atau bertanda orang kafarat panika maujud wajib ala rajuli atas orang laki li adamil fi'li karena tak ada kelakuan bal tapi tiring kelakuan alal mar'ati faqat. Kelakuan aku dilakoni si bini, hanya si perempuan yang mengerjakan. Wallahu a'lam bishawab, entah yang mana yang benar. Tapi yang jelas kafarat jima itu hanya berlaku bagi seorang lelaki kalau masuk seluruh hasyafah. Kalau tidak masuk seluruh hasyafah, si lelaki puasanya tidak batal dan tidak ada kafarat. Si perempuan mau masuk penuh hasyafah atau masuk sebagian, puasanya tetap batal dan tidak ada kafarat bagi si perempuan. Mengapa? Karena batalnya bukan karena jima, tapi karena kemasukan sesuatu ke bagian dalam tubuhnya. Wa tuftiru man batal mar'atu pasira orang bini bi idkhaliha kalaban mas'a kina mar'ah zakaron zakar mubanan sei pakas dipotong wa aksihi batsabal ke karo idkhal. Wala syai'a pada apa sesuatu mereka maujud ala sahibil farji atas pemilik farji al mubani se ipakas ya tanah min zakarin dari lakian au unsa atau mereng gini. Khilafan hali abitain lima hukum tawahama senyaka salah hudama al aghbiyau pasir banyak orang sebutu minatul labi dari banyak santri. Jika ada zakar yang terpotong dari pemiliknya, kemudian ada wanita iseng memasukkan zakar itu ke dalam farjinya, maka puasa si perempuan batal. Sedangkan pemilik zakar itu tadi tidak punya tanggungan apa-apa. Tidak ada kewajiban apa-apa. Dia sudah tidak bertanggung jawab dengan miliknya yang sudah lepas itu. Wa ta'alituha tini nomor telon ka arwa salasah, rukun salat, rukun puasa yang nomor 3, shaimun panika orang siap puasa. Ini menarik. Dalam puasa ada rukun orangnya masuk rukun, orang yang berpuasa masuk rukun. Dalam sholat tidak ada, musalli tidak masuk rukun, orang yang sholat tidak masuk rukun, shaim masuk rukun. Dalam puasa orang yang berpuasa masuk rukun. Qala Dabu As-Suwaifi wa Syekh Suwaifi Dabu addah menghitung as-shaimu pasira addah menghitung pasira ke musannif. As-shaim ada orang yang siap puasa guna ika ditombak puasa ruknan da rukun li adami wujudi suratin karena tak ada bedana gambaran isomi ikan di puasa fil khariji dalam eksplisit, secara eksplisit kama fi nahwil bai'i sebagaimana dalam sama jual beli bi khilafi nahwis sholati kalabat abidain sama salat intaha lastari qona faqala suwaifi ai tegese lianna kana saumpuna laha panikai kandi salat suratan qona pebedah gambaran fil khariji secara eksplisit yumkinu memungkinkan ta'akkuluha wana membayangkan ka salat wa tasawwuruha dan menggambarkan ka salat biduni ta'akkuli musallin kalaban tanpa membayangkan pelaku salat. Nah, ini menariknya di dalam salat tidak ada salah satu rukun salat pelaku salat tidak masuk rukun. Tapi kalau dalam puasa pelaku puasa shaim itu masuk rukun. Mengapa? Karena ibadah puasa tidak bisa digambarkan tanpa ada orangnya. Anda tidak bisa membedakan seseorang sedang puasa atau tidak bisa. Tapi Anda bisa membedakan seseorang sedang sholat atau tidak sedang sholat, bisa dibedakan. Itu sedang tidur, itu sedang sholat, itu sedang makan, jelas. Tapi kalau puasa, Anda jalan bulan puasa, Anda tidak bisa yakin 100% orang-orang itu sedang puasa atau tidak sedang puasa. Beda dengan sholat. Makanya karena sholat bisa digambarkan bentuknya tanpa harus membayangkan pelakunya, maka pelaku sholat tidak dimasukkan dalam rukun. Beda dengan puasa. Puasa tidak bisa tergambarkan tanpa ada pelakunya, maka pelaku puasa dimasukkan sebagai salah satu rukun puasa.
Faslun ila akhirih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.